Ya, Tadi kamu mau nanya apa? Kan tadi kan mati keputus. yang A, B mana penyelesaiannya, Kak? A dan B. Nih, pokoknya H, Oh, mereka tinggal ditambah aja. S, R itu pokoknya kanan, min, kiri. Kalau diketahui delta H pembentukan, delta S pembentukan, atau delta G pembentukannya. Halo? Halo? Kedengeran nggak, Mik? Beneran ya? Oke. Next, atau masih ada yang ditanyakan yang di soal ini? Next lah. Oke, sip. Nomor berapa nih? Nomor Bilang dulu. Nomor 9 dulu aja ya. Ya. Silakan, nomor 9 dulu. Ini soalnya saya crop, jadi cuman saya ambil yang kesetimbangan termodinamika aja yang di OSN 2016. Nomor 9. Oke, silakan. Nomor 9 ya. Gampang aja nih harusnya nih. kurang 1,673. Gimana idenya mengerjakan soal ini? Pakai yang Van Hoff. Van Hoff, dah selesai tuh Pak Van Hoff. Panov itu yang LAN K2 perkasa itu, Kak. Ya, Itu delta H-nya min atau enggak, Kak? delta H-nya kenapa? Min atau enggak? Sesuai persamaannya aja. Maksudnya di persamaan tuh min atau enggak, Kak? Saya agak lupa, Kak. Ini saya Ada. enggak ambil print out-nya. Susah. Oh ya. Tergantung sih Ada kamu ya, Kak? mau letakkannya gimana. Kayak gini. Nah, kalau K1-nya di atas, terus seper T1-nya di depan, maka ada minusnya. Tergantung cara kamu nulisnya. K1-nya di atas. Oh. Tapi kalau kamu nulisnya gini, jadi nggak ada minusnya. Apa bedanya coba atas sama bawahnya? Loh. Sebentar, Kak. Apa bedanya ya? Kalau misalnya T2 kurang T1 nanti nggak minus gitu, Kak? Nah ya, Ya, kan pakai tinggal dibalik aja itu. hukum Oh, logaritma. iya. Aku sih biasanya biar biar ngafalinya mudah, K1 di atas, T1 di depan. Ada minusnya. Nah, bisa gitu. K1 duluan, T1 juga duluan. Ternyata ada minusnya. Oh, maksudnya yang satunya yang berubah dari yang lainnya. Atau mau delta H-nya? Udah 95501, 58435. Berapa? 95501, 58435.
Joule per mol atau kilojoule per mol? Joule per mol. Sip. Eksotermik atau endotermik? Endo. Indo. Hah? Indo. Delta H-nya ketemunya negatif atau positif? Kenapa? Delta H-nya ketemunya negatif atau positif? Positif. Coba dihitung lagi coba. Ini pangkatnya ada minusnya loh. Ini nggak ada minusnya. Sudah saya minus. Coba aku cek ya. Enam koma delapan, 10 pangkat 5. Satunya adalah 3,2 kali 10 pangkat 4 gitu kan? Eksotermik. Kali 8,314 dibagi Minus 0,3. 273 tambah 25 kurang 273 tambah 400. Minus kok jawabannya? Iya, ada minusnya. Saya Nah, lupa minus mindahnya. kan? Min delta HR-nya. Nah. Berarti ekso ya, eksotermik ya. Ya, eksotermik. Oke, sip. Kita lanjut lagi ke soal 3 udah coba kamu kerjakan? Nah, soal 3. Ya, soal nomor 3. Oh, nomor 3. Nah. Nomor 3. Nah, ini agak lebih challenging nih, nomor 3 nih. Coba ya, kerjain dulu ya, nomor 3 ya. Yes. OSN 2017. Teruskan pernyataan tetapan keseimbangan KP untuk penguraian Ag2CO3. Nomor 3. Nomor 3A. KP dengan parsial CO. CO2. Tor itu sama aja MMHG ya? Ya. 1 ATM sama dengan 760 tor. Tor itu sama kayak MMHG. Tor itu kepanjangan Torricelli, penemu tekanan. Kalau MMHG? MMHG itu Mama. milimeter raksa. Jadi kalau raksa yang memiliki ketinggian 1 mm, jadi kalau raksa yang memiliki ketinggian 760 mm, tekanan hidrostatisnya dari air raksa itu sama dengan 1 atm. Oh. Pengertiannya itu ya. Nah, tor sama MMHG ternyata sama ini. Hitung tekanan parsial gas CO2 minimum dalam udara yang digunakan untuk mengeringkan kristal Ag2CO3 pada 110 derajat Celcius agar Ag2CO3 tidak terurai. Lebih berpikir nih kalau yang nomor 3 nih. Oke. Entalpi standar reaksi tersebut adalah 81 pada rentang temperatur 25 Celcius. Berada dalam keseimbangan dengan batasan Ag2CO3 adalah pada 25 derajat Celcius. Ova, selamat datang. Kita ngerjain nomor 3 nih. Oh my God. Ada 110 derajat Celcius.
Delta H0 reaksi tersebut 80. Oh, delta entropi. Oke. Berarti delta apa nih? Ln K delta R 0 per R kalikan T. Yang A dulu ya, yang A. Oke, itu langsung. Bentar. KP-nya apa nih? Penasaran. Bentar. Ln K. Ln K. Tor ke ATM berapa? Tulis dulu reaksinya. 6,3 dari MMHG. Dari reaksi ini berarti KP-nya persamaannya gimana? PCO2. PCO2, sip. Oke, terus? Nah, habis itu yang bawah itu pakai, ini kita nyari delta SR-nya dulu, habis itu baru nanti dicari yang menggunakan 110 derajat gitu. Kalau saya gitu. Bisa. Gimana? Saya nyarinya pakai yang ln K sama dengan delta HR per RT, min delta HR per RT ditambah delta S per R. Oke. Nanti kita ketemunya, habis itu langsung masuk ke persamaan yang setelahnya. Delta pakai HR ln per R kalikan T. ini ya? Ya, kayak gitu kalau saya. Kalau kakak punya cara cepat, silahkan. Delta HR-nya dihitung dari data di bawah. Ya. Delta S-nya juga. Mm. Suhunya dimasukkan. Ketemu KP. Mm. Nah, udah kamu hitung belum, Jal? Bentar, Kak. Saya juga masih. Coba dihitung dulu deh. Tapi bener aja kok harusnya. Cuman yang ditanyakan di sini adalah tekanan parsial CO2. Jadi kan nanti kan tinggal ln-K-nya diulang lagi. Ln-K-nya dengan delta SR diketahui per T yang 100 derajat atau 383 Kelvin. Tinggal dibolak-balik reaksi di operasinya aja. Oke, cari dulu aja deh KP-nya. Belum paham ini ya Kak, bahasa soalnya gimana? Yang mana? Gimana tuh maksudnya? Nomor Ya B. itu maksud soalnya yang itu, yang atas itu Kak. Tuliskan pernyataan tentang keseimbangan. Atau ceritanya? Ceritanya Kak. Oh, ceritanya. Jadi itu ada kristal Ag2 CO3 basah mau dikeringkan dengan pemanasan gitu kan. Udara yang digunakan harus mengandung CO2 agar perak karbonat tidak terurai. Persamaan penguraiannya Ag karbonat adalah seperti itu. Ini. Penguraiannya nih. Ya. Nah, kan agar tidak terurai. Pertanyaanku adalah reaksi penguraian itu arahnya kemana? Kanan atau kiri? Kanan. Nah, berarti agar tidak terurai, dia nggak boleh kemana arahnya? Nggak boleh ke kanan. Nggak boleh ke kanan kan? Ya. Cara menentukan agar reaksi itu arahnya ke kanan atau ke kiri, pakai apa? Kice. Bukan. Oh, bukan. Pakai Pakai deal apa? Energi Gibbs?
Energi Gibbs ya, benar, nanti kita pakai itu. Terus diketahui nih delta H-nya sekian. Ya Ya. kan? Ini data doang. Delta hanya punya siapa? Punya CO kak? Enggak, reaksi ini. Oh, reaksi itu. Heeh. Delta H reaksi ya, hati-hati. Di ruang tertutup, waktu kesetimbangan pada suhu 25, ternyata tekanan CO2 adalah segini. Pas setimbang. Berarti setimbang itu reaksinya kemana arahnya? Setimbang arahnya 0. Gibbs Ya ya. kemana-mana kan? Berarti Ya. terurai Iya, nggak pas mana-mana. kesetimbangan tuh? Enggak. Enggak. Itu maksudnya. Datanya ini kayak gitu. Tapi untuk delta entalpinya itu dianggap endotermik atau eksotermik, Kak? Delta H. Ya Ya. tergantung ketemunya berapa dong. Oke. Kan kamu ngitung delta HR kan? Ya. Kalau ketemunya negatif, artinya dia isotermik. Kalau positif, berarti dia endotermik. Oh sorry. Tabel data di Iya. bawah ini, Oh yang data ini kah? yang Data tabel data di 81 bawah ini. ini Endotermik digunakan berarti. atau yang di atas juga? Endotermik berarti. 81 itu kan? Ya. Endotermik berarti. Tabel data di bawah ini dia digunakan untuk di atas juga apa enggak? Atau cuma untuk CD saja? Harusnya sih sama. Kalau pakai yang di tabel atau enggak? Itu yang nomor B kak. Itu kan di rumus yang itu kan pakai SR tuh kak. Dapat dari mana SR? Bisa pakai tabel di bawah itu. Bisa begitu. Nah, Oh. delta HR-nya bisa dihitung ulang, bisa pakai yang 81 itu. Harusnya sih sama aja. Habis itu ketemu K ya kak ya. Iya. Habis itu ketemu K, habis itu dibalikin lagi yang pakai punyanya ini. Kalau gitu berarti dari tadi langsung aja bisa. Delta HR-nya langsung aja bisa. Berarti min 81 per 8,1345 dikalikan 383 Kelvin ditambah delta SR dari data per R per Jangan lupa jadikan joule dulu ya. Ya, 81.000. Seper, suhunya jangan lupa jadikan Kelvin. Ya, 383. Delta SR-nya dihitung dulu kan? Ya, 336 kurang 168. 336. Kurangi 168. Berapa tuh? 168. 28. Ya, 168. 168. Positif ya? Iya, positif. Oke. Silakan dihitung. Berarti K-nya berapa nih K-nya? 8,345 kali 383. Ditambah 168 per 8,315. K-nya 5,351 kali 10 pangkat min 3. 5,31 5,351 kali 10 pangkat min 3. 3. 10 3 apa min 3? 3. 3 atau min 3? Min 3. Min 3 ya. OR. Iya. Atau ATM. Kenapa? OR Oh, apa pakai ATM. ATM. R-nya kan ATM. Iya. Kan kalau di sini K itu kan standarnya dia menggunakan ATM atau bar, sama aja sih. Berarti kalau kan yang ditanyakan tekanan parsial CO2, ini kan yang KP nih. Tekanan parsial CO2-nya kayak gimana? Ya itu. Sama ya? Hmm. Dari sini dapatnya.
Berarti PCO2 adalah 3 ATM. Nah, habis itu ini kan yang dicari kan tekanan parsial minimum. Ya. Dari mana kamu tahu bahwa ini tekanan parsial minimumnya supaya dia tidak terurai? Itu pakai suhunya 125 Kak ya? Enggak, ini suhunya yang diketahui. Oh, pakai 110 tuh. Tekanan Aja. gas minimum dalam udara dalam Dari mana tahu kalau dari mana kamu tahu kalau PCO2 yang ini itu adalah minimum? Kan ditanya minimum tuh. Minimumnya karena dia dalam kesetimbangan ya memang. Karena dalam kesetimbangan. Ya. Oke. Hasil dari penguraian. Bisa sih alasannya ini PCO2 ini adalah saat kesetimbangan. Jadi dia tidak terurai gitu kan? Ya. Kan dimintanya tidak terurai. Saat kesetimbangan tidak terurai. Terus habis itu cara taunya minimum ya pas kesetimbangan itu kan gitu ya. Nah, cara ini benar. Cuman saya punya approach satu lagi biar kamu ada sense-nya. Kenapa sih itu disebut minimum pas kesetimbangan? Gitu. Kita bahas ya di sebelah kanan sini ya. Ya. Kita tulis dulu deh reaksinya. Ini kasih warna biru. Ag2CO3 solid. Ag2O solid. 2. Tadi terurai itu kemana arah reaksinya? Terurai arah kanan. Ke kanan. Kanan. Berarti agar reaksinya tidak bentar weh. Ke kanan, ini delta G-nya berapa? Supaya ke kanan. Min. Terus negatif. Kurang dari 0 kan? Ya. Berarti supaya tidak terurai, delta G-nya harus berapa dong? Positif. Lebih dari sama dengan 0. Ya, lebih dari Kan selain dari yang kurang dari 0 kan? Ya. Nah, gitu. Nah, sekarang delta G itu ngitungnya gimana? Min RT kali ln K. Delta G, bukan delta G standar. Delta G sama dengan H min T delta S. Min T delta S. Oh ya, itu juga bisa sih. Itu delta H tapi delta H sama dengan delta G. Boleh pakai ini delta G-nya. Oh, Delta H. Delta G itu ya? Delta S. Ya, tapi ini hubungannya sama tekanan apa? Kan gitu kan yang ditanya apa? Tekanan kan? Ya. Nah, berarti nggak pakai ini ya, pakainya yang ini. Ini bukan K, tapi Q. Q-nya kalau reaksinya pun sama kayak gini, maka Q-nya pun adalah PCO2, ya kan? RT plus delta G. Gitu. Berarti kan kalau diotak-atik nih, otak-atik, delta G derajat ini sama aja delta H 0 min T, delta S 0 plus RT ln PCO2 besar sama dengan 0. Berarti kalau kita otak-atik lagi, ini kanan jadinya RT ln
sorry, pencet. PCO2 itu lebih besar sama dengan min delta H plus T delta S. Yes. Ini kan? Baru Len PCO2 akan sama dengan min RT plus delta HS R. Ini kan? Ya. Nah ini berarti minimumnya berapa nih? Kan PCO2 bisa lebih, Len PCO2 bisa lebih besar sama dengan ini kan? Nah, ya dari ini tadi, kalau ininya dianggap sama dengan, berarti kan dia udah nilai minimum, ya nggak? Iya. Iya. Nah, dari situ. Biar dapat sense-nya aja sih. Ini kan yang tadi kalian pakai untuk menghitung PCO2-nya. Pas keadaan setimbang. Nah, dari sini, karena bisa lebih besar dari sama dengan, maka minimumnya adalah sama dengan. Oke? Sip, udah bener kok. Sekarang lanjut yang C coba. Ada pertanyaan dulu nggak? Silakan kalau mau ada pertanyaan. Halo? Ya, ada. Ada. Silakan lanjut C dan D. Kalau yang C itu atau lanjut yang D dulu. Temperatur berapa dalam derajat C harus dipanaskan agar terurai menjadi logam Ag? Yang C. Persamaan reaksinya. Harus dipanaskan agar terurai menjadi logam Ag. Delta Gibbs-nya harus kurang dari 0. D berarti kita gini aja. No, CO2 min 394 min 394 kurangi Ag2CO3 min 506 112 petahan. Ini ada setengah U2 ditambah Tadi kayaknya berapa, Kak? K. Yang di atas itu? Yang di atas. Ya. Wait. Nih. Sepuluh menit lagi sesi 2 akan habis.
delta S 0, 2, 3, 4, positif kan? 125 tambah 273 itu berapa? 98. Reaksinya dulu ya, kita tulis ya. Yang C ini reaksinya gimana? Yang C. Yang C, tulisnya bersama reaksi setara. Ag2CO3 menjadi Ag2CO, Ag2O, CO2. Ag2O. Habis itu yang Ag2 menjadi 2 Ag sama tambah setengah O2. Oke, berarti Ag2O jadinya menjadi 2 Ag sama setengah O2. Kalau Ag2CO3 terurai jadi Ag, gimana berarti reaksi totalnya? Ag2CO3 terurai menjadi Ag, Ag2CO3 menjadi 2 Ag ditambah setengah O2 ditambah CO2. 2 Ag tambah setengah O2 tambah CO2. Good. Nah, kalau yang D gimana yang D? Yang D lenka. Lenka. Nggak pakai lenka ya? Iya lenka pakai kayak yang di atas. Ya nggak Kak? Kan reaksinya beda. K-nya juga beda dong. Oh iya. Yang ngitung lewat entropinya sama entalpinya. Nah, gimana tuh entropi sama entalpinya diapain? Dicari deltanya. Delta H sama delta S. Oke, delta H. Berapa delta H-nya? Delta H-nya Ag sama O0, CO2 itu min 394. Dikurangi min 506. 112 delta H-nya. 112.000. 112.000 Plus ya? Ya. Entropinya berapa? Entropinya 86 ditambah 102,5 ditambah apa lagi tuh? CO2 berapa CO2? 214. Ini dikurangi 168. 234,5. Ini ya. Per mol per K. Oke. Setelah itu dimasukkan T paling rendah sama T paling tinggi. Tentukan mana yang membentuk logam Ag. Artinya mana delta T-nya harus ini kan ya? ya. Terus cara menentukannya dia bisa terurai? Delta G-nya. Delta? G. G. Sama dengan? Delta H. 0. Delta? Delta H. Min T. T? Min T delta S. Ini ya. Nilai delta G harus kurang dari delta G harus apa? delta G harus kurang dari 0. Kurang dari 0. G harus kurang dari 0. Kenapa harus kurang dari 0? Karena Biar penguraian reaksi ke arah kanan. Kanan, ya kan? Penguraiannya ke kanan. Berarti ini bisa ditulis delta HR min T delta SR Kurang dari 0. Kurang dari 0. Delta HR-nya udah tahu. T-nya kita cari. Nah, gini berarti T-nya berapa?
Oh, 112.000 per 234,5. Ya, berapa tuh? 477,611. 477 7,6. 0,6. Hmm. Kelvin ya. Ya. Ya udah nih, T harus lebih besar dari 477,6. Ini yang ditanya adalah minimum. Sekali lagi minimum. Ya udah berarti sama dengan Kurang dari sama dengan. Oh, sama dengan 47,6. kan minimum kan? Hmm. Nah, jadi seenggaknya oh segini nih suhunya biar dia terurai. Up to this point, any questions? Dia lebih. Nggak ada, Pak. Ya, ada. Nggak ada? Ya, ada. Oke, kita break dulu ya, 10 menit ya. Iya. Ya. Habis itu nanti kita sesi 3. Siapkan apapun yang mau dibahas. Bisa terkait dengan kesetimbangan yang ini. Karena ini kan udah hampir selesai nih ya. Ya, Bisa terkait dengan materi yang lain. ya, Kak. Atau soal latihan juga boleh. Kemarin belum sempat bahas nomor 5 ini. Oke, selamat istirahat. Sampai jumpa 10 menit lagi.